Selamat datang pada mata kuliah perkembangan tentang hidup dengan materi ajar moral development. Nah, pada bagian satu ini kita akan melihat apa saja materinya. Kita akan belajar mengenai moral development, kemudian moral thought, moral behavior, moral feeling, moral personality, kemudian ada context of moral development, prosocial and antisocial behavior. Perkuliahan ini akan terbagi menjadi 4 mata kuliah, 4 video ajar. Silakan Anda ikuti satu demi satu videonya. Bagian pertama mengenai moral development. Nah, apa sih moral development itu? Gitu ya. Moral development itu adalah perkembangan moral yang terdiri atau memiliki dimensi intrapersonal serta interpersonal, serta memiliki domain thought atau pemikiran moral, moral feeling atau perasaan moral, dan moral behavior atau perilaku moral. Nah, apa yang dimaksud dengan intrapersonal? Pada intrapersonal ini, perkembangan moral mengatur atau mengendalikan tingkah laku atau aktivitas individu ketika dia tidak sedang berinteraksi dengan orang lain atau tidak berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi ini benar-benar apa yang ada di dalam diri seseorang, gitu ya. Sedangkan dimensi interpersonal mengatur mengenai bagaimana seseorang berinteraksi atau berperilaku ketika berinteraksi dengan lingkungan sosialnya atau dengan orang lain, gitu ya. Nah, pada perkembangan moral kita bisa melihat terdapat beberapa bagian atau beberapa domain sehingga kita bisa melihat bahwa ada pemikiran moral, ada perasaan moral, dan ada perilaku moral. Ketiga hal ini tidak atau bukan merupakan satu hal yang terpisah-pisah sebenarnya. Mereka saling terkait, interrelated gitu ya. Bagaimana feeling atau emosi bisa mempengaruhi pemikiran moral, bisa mempengaruhi bagaimana perilaku moralnya, dan bagaimana pemikiran mengenai moral itu sendiri bisa mempengaruhi perilaku ataupun bahkan ke arah feeling. Nah, ada 5 pertanyaan mendasar untuk memahami moral development. Yaitu yang pertama, bagaimana seseorang menalar atau berpikir mengenai keputusan moral. Bagaimana seseorang bertingkah laku dalam suatu situasi yang menuntut pertimbangan moral. Bagaimana seseorang berperasaan tentang masalah moral. Jadi bagaimana emosi seseorang terhadap konflik atau dilema moral. Dan apa ciri kepribadian seseorang yang bermoral, dan bagaimana membedakan domain moral dengan konvensi sosial dan domain personal. Gitu ya. Karena moral itu sendiri lebih pada hal yang sifatnya conscience atau hati nurani, gitu ya. Sedangkan konvensi sosial memang biasanya berdasarkan dari conscience tersebut, akan tetapi terdapat perbedaan antara satu konvensi sosial yang satu dengan yang lainnya. Apalagi dengan domain personal yang sifatnya individual satu orang dengan orang lainnya. Nah, kalau kita lihat bagaimana seseorang menalar atau berpikir mengenai keputusan moral, kita akan berpikir atau kita akan membahas mengenai moral thought atau cara berpikir moral. Nah, jadi moral thought itu adalah how individual think about what is right or wrong. Jadi bagaimana sih seseorang itu berpikir mengenai hal yang benar, hal yang salah. Nah, pada moral thought ini ada 2 teori sebenarnya, teori Piaget dan Colbert. Kita akan bahas satu-satu. Di bawah ini akan ada pertanyaan. Ada 2 kasus maksudnya ya. Dengan pertanyaan siapa yang lebih nakal, apakah kasus pertama atau kasus kedua. Kasus pertama itu ada seorang anak kecil bernama John, dia dipanggil untuk makan malam. Dia pergi ke
meja makannya gitu ya, ke ruang makannya. Tapi di belakang, tepat di belakang pintunya itu ada kursi, dan di atas kursi itu ada baki yang berisi mangkok, ada 15 mangkok di sana gitu ya. Karena pintu itu tertutup, John tidak tahu pastinya bahwa ada kursi yang berisi mangkok-mangkok tersebut. Dan karena dia dipanggil, dia membuka pintu dengan kencang, dan kemudian bang, semua 15 mangkok itu pecah gitu ya. Dan kemudian untuk cerita yang kedua, ini juga anak kecil bernama Henry. Nah, ibunya Henry itu lagi keluar rumah gitu ya. Karena ibu Henry sedang keluar rumah, dan Henry sebenarnya nggak boleh makan manisan. Nah, kemudian dia melihat ada selai di atas lemari. Dia naik ke atas lemari dengan memanjat kursi. Dia meraih selai tersebut, tapi karena terlalu tinggi dan dia nggak bisa meraih tidak bisa meraih selai tersebut, dia mengenai mangkok, satu mangkok cuman, kemudian mangkok tersebut jatuh dan pecah. Nah, dari dua cerita ini, John memecahkan 15 mangkok. Sedangkan Henry hanya satu mangkok yang pecah oleh dia. Tapi pertanyaannya, siapa sih yang lebih nakal? Apakah John atau Henry? Pertanyaan ini adalah pertanyaan atau contoh kasus dari dilema moral. Ketika kita menentukan siapa yang lebih nakal, apakah John atau Henry? Ketika kita menentukan siapa yang lebih nakal, itu akan sangat tergantung dari bagaimana kita melakukan penalaran terhadap kesalahan ataupun tingkah laku yang dilakukan oleh John maupun Henry, gitu ya. Nah, dalam teori Piaget, di sini tuh akan dinilai apakah John lebih nakal karena dia memecahkan lebih banyak mangkok, atau Henry lebih nakal karena dia diam-diam mengambil sesuatu yang dilarang oleh ibunya, gitu ya. Nah, pada anak-anak yang lebih kecil, biasanya mereka akan memilih John lebih nakal. Kenapa? Karena John memecahkan lebih banyak mangkok. Begitu logika yang ada pada anak kecil. Sedangkan pada anak yang sudah lebih besar, mereka akan mengatakan Henry yang lebih nakal. Kenapa? Karena Henry walaupun hanya memecahkan satu mangkok, tapi hal itu dilakukan karena dia akan melanggar peraturan ibunya. Nah, pada teori Piaget itu dikatakan bahwa ketika seorang anak mengatakan bahwa John yang lebih nakal, itu berarti dia masih dalam tahap heteronomus. Jadi heteronomus itu biasanya pada usia 4 sampai dengan 7 tahun, gitu ya. Pada tahapan heteronomus ini, fokusnya itu pada konsekuensi, bukan pada niat atau intensi pelaku, gitu ya. Dan menurut anak-anak yang masih berada pada tahapan heteronomus, aturan itu adalah satu hal yang tidak bisa diubah, gitu ya. Itu satu hal yang pasti, gitu. Yang kedua itu adalah tahapan autonomus, gitu ya. Autonomus ini biasanya ada pada anak-anak usia lebih dari 10 tahun, gitu ya. Di sini mereka paham bahwa aturan atau hukum itu merupakan buatan manusia, sehingga itu sebenarnya masih bisa lebih fleksibel, gitu ya, diberlakukan. Dan biasanya mereka sudah mulai mempertimbangkan intensi maupun konsekuensi dari perilaku pelaku. Nah, antara 7 sampai dengan 10 tahun itu ada pada masa transisi yang memperlihatkan kadang-kadang ada ciri dari tahap 1, tahap heteronomus, tapi juga sudah mulai kepada tahap yang kedua atau tahap autonomus, gitu ya. Nah,
pada usia 4 sampai dengan 7 tahun pada tahap heteronomus ini ada yang dikatakan sebagai immanent justice gitu ya. Nah, apa itu immanent justice? Immanent justice itu kalau kita melanggar harus segera dihukum. Kalau melanggar pasti ada hukumannya dengan segera gitu ya. Jadi pada heteronomus ini, pada tahapan heteronomus, kalau misalnya ada ada kesialan gitu ya, biasanya langsung mengatakan, oh ini pasti karena saya melakukan kesalahan sebelumnya gitu ya. Jadi hukum itu atau aturan itu selalu sebab akibat gitu ya. Sedangkan pada anak-anak yang sudah ada pada tahapan autonomous tidak lagi berlaku seperti itu. Nah, jadi siapa yang suka berpikir bahwa uh, kalau misalnya saya mengalami kesialan, pasti ada sesuatu yang salah yang saya lakukan baru-baru ini. Nah, itu mungkin itu masih dalam tahapan heteronomus ya. Nah, tapi pada penelitian selanjutnya, pada penelitian yang mungkin sekitar 1 dekade belakangan ini ditemukan bahwa anak-anak itu nggak seegosentris apa yang diduga oleh Piaget, gitu ya. Karena pada anak usia 3 tahun saja anak-anak itu tidak mau memberikan bantuan pada orang yang yang sebelumnya itu jahat pada orang lain, gitu ya. Itu penelitian yang dilakukan oleh Weiss, Carpenter dan Tomasello pada tahun 2010. Jadi ditemukan bahwa betul bahwa anak usia 4 sampai dengan 7 tahun itu masih berfokus pada konsekuensi langsung gitu ya. Tapi mereka sebenarnya sudah melihat juga ada orang jahat dan ada orang baik gitu ya, yang dia akan lebih prefer memberikan bantuan pada orang yang baik daripada orang yang jahat gitu ya. Tapi memang logikanya mungkin masih belum sampai ke tahap tersebut. Nah, pada logika moral ataupun pemikiran moral yang berikutnya itu kita mengenal ada teori Kohlberg. Teori Kohlberg ini pada dasarnya menggunakan teori atau konsep perkembangan kognitif dari Piaget, gitu ya. Teori Kohlberg ini aslinya ada 6 stages, tapi saat ini itu dikelompokkan menjadi 3 level. Level pertama itu pre-conventional level, kemudian level kedua itu conventional level, dan level ketiga adalah post-conventional level. Pada level pertama, pre-conventional level itu ada 2 tahapan, 2 stages. Yaitu stage pertama, heteronomous morality, stage kedua itu individualism, purpose, and exchange. Nah, pada kedua tahap ini, saya tidak akan bahas dengan detail dari setiap tahapnya, tapi saya akan bahas secara level saja. Pada level 1 ini, saya atau me itu lebih besar menjadi paradigma ataupun berfokus pada saya sendiri gitu ya. Jadi penalaran moral itu dilakukan karena untuk diri sendiri, bukan untuk masyarakat misalnya gitu ya, bukan untuk lingkungan yang lebih besar lagi. Jadi kalau misalnya berbuat baik pada orang lain itu karena orang lain berbuat baik sama kita gitu ya. Jadi itu pre-conventional level. Pusatnya adalah pada saya, pada diri saya atau me. Ini biasanya sampai pada usia anak kurang lebih 9 tahun ke bawah gitu ya. Level kedua, conventional level, itu level perantara, itu stage 3 dan stage 4. Stage 3 itu mutual interpersonal expectation, relationship, and interpersonal conformity. Ini sudah mulai individu itu sudah mulai mempercayai orang lain, kemudian relasi itu menjadi penting gitu ya, bahwa kedekatan itu menjadi penting karena saya sayang sama dia, karena saya care sama orang tersebut, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi
penilaian moral saya terhadap orang tersebut. Sedangkan stage keempat atau tahap keempat itu social system morality. Ini sudah mulai pada penilaian moral itu berdasarkan dari aturan sosial, hukum, keadilan dan kewajiban, gitu ya. Nah, pada level kedua ini biasanya sudah mulai dimiliki oleh remaja, anak akhir dan menuju remaja. Biasanya remaja sudah mulai di tahap keempat, gitu ya. Nah, pada level 2 ini penekanannya pada orang lain. Jadi ketika melihat ataupun menilai suatu tindakan moral atau perilaku moral, yang dipertimbangkan adalah bagaimana orang lain berperilaku ataupun konsekuensi terhadap perilaku orang lain. Nah, level yang paling tinggi adalah level ketiga, yaitu post-conventional level. Biasanya ini tahap 5 ini tahap yang mulai dicapai ketika usia dewasa, gitu ya. Tapi jangan jangan dikira ya bahwa pada tahap pada orang dewasa yang usia 36 tahun menurut penelitian itu masih banyak yang ada pada tahap keempat, gitu ya. Nah, pada tahap 5 ini sudah mulai ada kontrak sosial, bagaimana hak-hak seseorang, gitu ya, dan penghargaan terhadap hukum jauh lebih tinggi lagi. Sedangkan pada tahap 6 ini adalah tahap yang paling ultimate, di mana seseorang menggunakan prinsip etis yang sifatnya universal. Hanya saja setelah penelitian lebih lanjut, tidak semua orang bisa mencapai ke tahap 6 ini. Sehingga pada perkembangan lebih lanjut, pada teori Kohlberg ini tahap 4, tahap 6 mulai dihapuskan ketika melakukan pengukuran pemahaman moral ataupun pemikiran moral dari seseorang, gitu ya. Itu kenapa digunakan hanya level 1, level 2, dan level 3 saja. Nah, pada level 3 ini seimbang ya, antara saya dan orang lain itu seimbang. Nah, dan penelitian lebih lanjut ternyata juga menemukan bahwa jadi dibandingkan antara usia 16 sampai dengan 19 tahun dibandingkan dengan usia 18 sampai dengan 25 tahun, ini memang agak menyatu si usianya di usia 18 dan 19, tapi itu dipisahkan jadi antara yang remaja dengan dewasa awal. Mereka kalau menurut Kohlberg itu ada yang satu di stage 4, sedangkan satu lagi adalah stage 5, diharapkan begitu ya. Kemudian kalau pengukuran Kohlberg ini, Kohlberg bertanya secara kasus yang hipotetikal sifatnya, gitu ya. Artinya dikasih kasus, kemudian ayo silahkan pecahkan, gitu ya. Itu menurut cara pengukuran Kohlberg. Pada penelitian lebih lanjut, kedua usia ini diberikan kasus yang real dialami oleh mereka, gitu ya. Mereka benar-benar mengalami kasus tersebut sehingga tidak bukan secara hipotetikal lagi. Dan ternyata ketika diberikan kasus yang lebih nyata, kasus yang mereka alami, usia 16 sampai dengan 19 tahun dengan usia 18 sampai dengan 25 tahun itu tidak ada perbedaan yang signifikan dalam pemikiran moralnya. Di sini diambil satu kesimpulan bahwa walaupun secara kemampuan pikiran seseorang bisa sampai pada tahap 5 gitu ya, akan tetapi ketika menghadapi masalah yang sesungguhnya yang dihadapi sehari-hari, ternyata kemampuan pemikiran itu tidak diaplikasikan pada kehidupan sehari-harinya mereka, gitu ya. Nah, oleh karena itu terdapat beberapa kritik terhadap konsep Kohlberg ini, gitu ya.
Karena menurut pengkritisi teori Kohlberg dikatakan teori Kohlberg ini terlalu menekankan pada pemikiran moral aja, gitu ya, tapi tidak menekankan pada behavior moral atau perilaku moral. Jadi, dan ini sering kita temukan ya bahwa secara konseptual pemikiran orang paham yang harusnya dilakukan adalah A, gitu ya. Tapi perilakunya tidak mencerminkan pengetahuan yang tersebut, gitu. Nah, itu kenapa dikatakan bahwa pemikiran moral yang dikemukakan oleh teori Kohlberg tidak bisa mencerminkan perilaku moral dari seseorang, gitu ya. Dan juga bahwa ternyata kematangan atau mungkin bukan kematangan ya, penambahan usia itu tidak membuat kemampuan moral itu menjadi lebih sangat advance, gitu ya. Dan juga teori Kohlberg dikatakan itu bias secara budaya, gitu ya. Kenapa? Karena ternyata level 3 itu tidak ditemukan pada artinya tidak universal berlaku pada budaya-budaya yang ada, dan ada budaya-budaya tertentu yang memiliki level pemikiran moral yang berbeda, itu tidak masuk ke dalam teori Kohlberg ini. Gitu. Nah, dan kemudian yang juga dikritisi adalah Kohlberg itu mengatakan bahwa proses di keluarga, proses ketika berinteraksi dengan keluarga itu tidak penting atau tidak mempengaruhi perkembangan moral anak. Padahal ditemukan bahwa perkembangan moral anak itu juga dipengaruhi oleh bagaimana pembiasaan nilai-nilai moral kepada anak, gitu ya. Pembiasaan oleh siapa? Tentunya oleh keluarga dan orang tua, gitu ya, terutama. Nah, kemudian ini kritik dari Gilligan, gitu ya, Harold Gilligan, bahwa Kohlberg theory itu gender biasnya tinggi, gitu ya. Kenapa? Karena menurut Kohlberg itu seseorang itu berpikir tentang moral itu berdasarkan perspektif keadilan, gitu ya. Sedangkan menurut Gilligan ada loh perspektif yang lain, yaitu perspektif care, perspektif yang sifatnya mempertimbangkan relasi, mempertimbangkan interaksi dengan lingkungannya, gitu ya. Nah, kenapa bisa ini terjadi? Hal ini terjadi menurut Gilligan karena pada saat Kohlberg melakukan penelitian, lebih banyak dia melakukan penelitian pada responden laki-laki daripada responden perempuan. Karena responden perempuan itu menurut Gilligan perspektifnya itu perspektif care. Jadi bahwa interaksi ataupun relasi dengan orang lain, gitu ya, bagaimana interpersonal komunikasi yang terjalin, gitu ya, ataupun concern atau perhatian terhadap orang lain itu yang bisa mempengaruhi pemikiran moral dari seseorang. Nah, ini adalah akhir dari bagian 1. Silakan Anda lanjutkan pada bagian kedua.